Suluh, suara penyuluh menjadi penerang dalam kegelapan. Bersama Bimas, Kristen Salatiga menjadi berkat untuk semua. Suara penyuluh Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga hadir menjadi terang. Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya Sugino MTH, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara yang terkasih di dalam acara Suluh, Suara Penyuluh, hasil kerjasama antara penyelenggara Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum bersama-sama kita mendengarkan suluh pada kesempatan Minggu pagi hari ini, marilah kita berdoa minta bimbingan pada Tuhan, dan biarlah suluh yang kita terima pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu dengan rasa ucapan syukur kami atas segala berkat, atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kami bisa mendengarkan sabda kebenaran firman. Kiranya Tuhan buka hati pikiran kami, dan biarlah suluh yang kami terima pada kesempatan ini bisa menjadi berkat bagi kami, dan Tuhan memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini pula Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, selalu jaga hati, pikiran, mulutnya Tuhan, dan biarlah apa yang disampaikan hanya merupakan dari kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami siap untuk bersama-sama mendengarkan sabda. Terima kasih Tuhan, ampuni akan kesalahan kami. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema suluh pada kesempatan minggu ini adalah kasih yang pikul salib. Dan saya mengambil bahan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya ulangi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca lebih seksama, kita telaah lebih mendalam tema kita pada kesempatan minggu ini, kasih yang pikul salib,
itu ternyata mengandung makna yang luar biasa. Dilihat dari tema itu, kita bisa tahu, oh itu ternyata yang menjadi contoh, yang menjadi sorotan utama adalah tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Artinya bahwa pada kesempatan ini kita akan sedikit belajar tentang kasih yang mau berkorban. Apakah sekarang masih ada kasih yang berkorban? Saya kira di dalam kehidupan kita sehari-hari, puji Tuhan kita masih bisa melihat orang-orang yang mau berkorban bagi saudara-saudaranya, bagi sahabat-sahabatnya, bagi teman-temannya. Sebagai contoh, orang tua kita itu mengasihi kita begitu luar biasa sampai mengorbankan dirinya agar kebutuhan anak-anaknya juga terpenuhi. Di sisi lain, kadang-kadang kita juga melihat ada seorang sahabat yang mau mengorbankan dirinya untuk menolong sahabatnya yang lain. Ini adalah satu contoh yang luar biasa yang perlu kita contoh di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih yang pikul salib itu mengingatkan kita seperti apa yang saya sebutkan di depan. Mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita tahu bersama, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia sudah dalam kuasa maut, dan usaha manusia tidak bisa menutupi hal itu. Dan satu-satunya jalan adalah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, anugerah yang luar biasa yang kita terima di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita patut bersyukur untuk hal itu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 15, khususnya ayat yang ke-13. Ini menjadi bahan perenungan bagi kita. Apakah kita itu sudah memiliki kasih yang mau berkorban untuk orang-orang di sekitar kita? Atau saat ini kita belum memiliki kasih yang mau berkorban untuk orang-orang di sekitar kita? Tentunya ini menjadi bahan perenungan bagi kita dalam kesempatan ini. Jangan-jangan kita masih hidup di dalam sikap egois kita. Dan kalau kita melihat perkembangan di saat ini, ada kecenderungan untuk kehidupan manusia modern itu lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Yang penting kebutuhan saya terpenuhi, orang lain terserah. Yang terpenting posisi saya aman, dan dia berusaha dengan berbagai macam cara untuk mempertahankan posisinya atau jabatannya agar aman dengan mengorbankan orang lain. Dan tentunya banyak hal lain yang kita lihat di dalam kehidupan masyarakat modern sekarang. Melihat situasi dan kondisi seperti ini sebenarnya adalah merupakan kesempatan bagi kita bersama untuk menunjukkan, oh begini loh kasih orang Kristen itu dinyatakan. Oh ternyata begini loh kasih orang Kristen itu dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena Tuhan memerintahkan kepada kita agar kita mengasihi Dia dan kita mengasihi sesama kita. Dua hal itu harus bisa berjalan beriringan.
tidak bisa kita meninggalkan salah satunya. Berkaca dari hal itu, maka saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kesempatan suluh pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk menggapai, untuk memiliki kasih yang mau berkorban, kasih yang mau rela berkorban, seperti apa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Dan itu kewajiban kita untuk melaksanakannya. Saya menyadari untuk menyatakan kasih yang rela berkorban bukanlah sesuatu yang mudah, perlu pengorbanan, perlu belajar, perlu menghargai proses sehingga itu bisa terwujud di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam saat hening sejenak. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Engkau sudah mencontohkan kami bahwa dalam kehidupan kami harus menyatakan kasih-Mu untuk saudara-saudara kami. Kami harus mau rela berkorban untuk orang-orang di sekitar kami. Kami kadang-kadang merasa sulit untuk menyatakan hal itu. Maka dari Tuhan kami mohon penyertaan-Mu sehingga firman-Mu itu dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, lagi Tuhan, kami akan bersama-sama melanjutkan aktivitas kami. Kami mau beribadah, kami juga akan melakukan aktivitas kami yang lain. Kiranya Tuhan bimbing dan sertai, dan bila apa yang kami lakukan dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi berkat bagi diri kami dan orang lain. Dan dalam kesempatan yang baik Tuhan, kami juga berdoa untuk segala program penyelenggara Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Tuhan selalu bimbing dan menyertai kami, dan biarlah setiap program dapat berjalan dengan baik dan bisa menjadi berkat bagi masyarakat di Kota Salatiga dan sekitarnya. Kami juga berdoa untuk Radio Betani FM ya Tuhan. Tuhan berkati, dan biarlah melalui radio ini nama Tuhan semakin dipermuliakan di Kota Salatiga dan sekitarnya. Inilah permohonan kami, hanya kami minta di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian, saudara-saudara, suluh pada kesempatan pagi hari ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beribadah, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.